Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Sudah siap belajar sambil menjelajah? Kali ini kita akan menjelajahi Taman Nasional Alas Purwo sekaligus belajar tentang simbiosis. Ayo kita jelajahi bersama. Taman Nasional Alas Purwo berada di ujung paling timur Pulau Jawa loh, tepatnya di Kecamatan Tegal Blimo, Kabupaten Banyuwangi. Alas Purwo merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Keberadaan Alas Purwo diyakini sebagai hutan tertua di Pulau Jawa loh, sesuai dengan namanya Purwo yang artinya permulaan. Di Alas Purwo ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi untuk berwisata sekaligus belajar loh. Di antaranya ada yang pertama Pantai Pancur, yang kedua Pantai Plengkung, yang ketiga Pantai Triangulasi, yang keempat Savana Sadengan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah kalian sudah ada yang pernah ke sana? Yuk kita kunjungi bersama. Di dekat Pantai Pancur, kita akan menemukan keunikan loh, yaitu aliran sungai kecil dan berair tawar yang bermuara seperti air terjun kecil atau pancuran yang membentuk aliran yang langsung bertemu dengan air laut. Karena itulah pantai ini disebut dengan Pantai Pancur. Keren kan? Yang kedua adalah Pantai Plengkung. Pantai ini biasa disebut dengan Gilen. Pantai Plengkung mempunyai ombak yang sangat besar dan termasuk ke dalam 7 ombak terbaik di dunia loh. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang memanfaatkan ombak tersebut sebagai sarana olahraga berselancar. Selanjutnya adalah Pantai Triangulasi. Nama Triangulasi diambil dari monumen triangulasi yang merupakan tugu penunjuk titik pengikat di area pengukuran dan pemetaan yang terletak di sekitar 500 meter dari pantai utara. Masyarakat setempat sering menyebutnya Tanggul Asri karena mereka sulit untuk menyebut triangulasi. Yang terakhir adalah Savana Sadengan. Sadengan ini merupakan hamparan padang rumput luas di mana kita bisa menjumpai banyak satwa yang dilindungi. Beberapa satwa yang bisa kita jumpai di sana adalah yang pertama, banteng Jawa, kerbau, merak hijau Jawa, elang, burung jalak, rusa, sapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari beberapa tempat yang kita kunjungi tadi, kita bisa menemukan hubungan antara dua organisme makhluk hidup berbeda yang tinggal bersama. Hubungan ini dinamakan simbiosis. Ada yang tahu simbiosis ada berapa? Ya, benar. Simbiosis ada 5 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang ada di tubuh kerbau. Sementara kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya sudah hilang. Hubungan yang terjadi antara kerbau dan burung jalak saling menguntungkan. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh yang kedua, ada yang bisa menebak tidak? Di Pantai Triangulasi kita bisa menemukan simbiosis mutualisme oleh makhluk hidup apa saja? Di Pantai Triangulasi terdapat bunga-bunga indah di tepi pantai. Di sekitar bunga kita bisa menemukan kupu-kupu, lebah, kumbang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Interaksi yang terjadi antara kumbang dengan bunga adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kumbang akan mendapatkan makanan berupa nektar dan bunga diuntungkan dengan terbantunya proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda di mana ada pihak yang mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya adalah benalu dan intan.
dari tumbuhan inang. Sementara itu, tumbuhan inang dirugikan karena kehilangan air dan mineral yang digunakan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana ada pihak yang diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah anggrek dan tumbuhan inangnya. Anggrek mendapatkan sinar matahari serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada tumbuhan inang, anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat anorganik dari kulit batang. Sementara tumbuhan inang tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan anggrek tersebut. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya adalah pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di hutan pinus hanya ada sedikit tumbuhan atau bahkan tidak ada tumbuhan lain yang tumbuh subur di sana. Ada yang tahu kenapa alasannya? Alasannya adalah pohon pinus dapat mengeluarkan senyawa alelopati yang menghambat atau menghentikan pertumbuhan tanaman lainnya, sehingga tumbuhan lain tidak tumbuh subur di sekitar pohon pinus. Senyawa alelopati ini merugikan tumbuhan lain di sekitar pohon pinus, sementara pohon pinus tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kelima, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Disebut netralisme karena ada perbedaan dalam asupan makanannya. Hubungan ini tidak bersifat saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Simbiosis netralisme dapat kita temui pada burung elang dan burung merak hijau Jawa. Nah, bagaimana anak-anak? Seru tidak jelajah kita pada hari ini? Pasti seru kan? Oh iya, masih ingat apa saja sih tempat yang kita kunjungi di Taman Nasional Alas Purwo tadi? Di dalam Taman Nasional Alas Purwo ada Pantai Pancur, Pantai Plengkung atau biasa disebut dengan Jilen, Pantai Triangulasi, Savana Sadengan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada penjelajahan kali ini ada 5 simbiosis yang dapat kita jumpai, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Dan yang terakhir, simbiosis netralisme. Dengan mengetahui berbagai macam simbiosis di sekitar kita, diharapkan kita sebagai manusia akan selalu menjaga alam demi berlangsungnya kehidupan semua makhluk hidup yang lebih baik lagi. Ayo kita jaga alam kita. Cukup sekian penjelajahan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you on the next trip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.